Presiden sebagai the king of lab service ini syarat dengan maknawi, syarat dengan sebuah kritikan pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, kalau dalam 2 minggu terakhir Sandasan channel membahas tentang masalah COVID di Bangkalan, di Jawa Timur, penyekatan Suramadu dan lain-lain, sampai tawaran solusi dan juga penanganan COVID kemarin gitu ya dari teman-teman aktivis Gas Jatim, bahwa kondisi real di lapangan sekarang banyak orang sakit dan lain sebagainya yang takut untuk memeriksakan diri ke dokter dan ke rumah sakit. Kali ini kita akan ngusik isu nasional, pemirsa Usik. Isu nasional viral di media sosial, viral di media mainstream, bahkan istana pun juga ikut menanggapi isu ini. Isu tentang masalah kritik pedas adik-adik mahasiswa UI terkait dengan profil presiden, pada presiden. BEM UI yang yang memberikan kritik infografis gitu ya, infografis di Twitter kalau nggak salah, yang menjuluki presiden the king of lab service. Kita baca beritanya pemirsa ya. Kita baca beritanya. Pemirsa Usik, ini luar biasa dalam situasi kondisi saat ini luar biasa. Bahwa kalangan mahasiswa sudah mulai muncul gitu ya, sudah mulai bersuara lantang meskipun hanya dengan infografis, tapi ini sangat mengena dan sangat luar biasa responnya dari publik. Bahkan ke istana pun informasinya juga sempat menanggapi terkait masalah ini. Ditulis di tribunnews.com ya. news.com, BEM UI kritik Presiden Jokowi. Ini profil Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra, ini judulnya pemirsa. Kita baca berikut ini profil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia UI Leon Alvinda Putra. BEM UI saat ini tengah menjadi sorotan setelah memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik itu disampaikan BEM UI melalui akun Twitter mereka BEM UI _official Sabtu 26 bulan Juni 2021. Dalam kritiknya BEM UI memberi julukan terhadap Jokowi sebagai the king of lab service. Ini pemirsa, Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu di demo, revisi undang-undang ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Tulis akun @BEMUI_official. Gitu bisa. Di situ ada postingan gambar gitu ya, yang ada Pak Presiden pakai mahkota gitu ya. Unggahan itu disertai meme sebuah kartu braid dengan gambar Jokowi mengenakan mahkota. Ya betul. Leon mengatakan postingan itu sebagai kritik terhadap Jokowi. BEM UI lanjut Leon mengingatkan sang presiden terkait segala perkataan yang telah diucapkan. Menurutnya selama ini apa yang telah disampaikan Jokowi tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Itu pemirsa Usik. Berita yang ditulis tribunnews.com. Sebenarnya infografis yang dibuat oleh BRIK UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan Bapak Presiden kita untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan, ucap Leon dikutip dari tayangan Kompas TV Minggu 27/6/2021. Salah satu perkataan Jokowi
tak sesuai dengan realita menurut Leon, yakni ucapan kau yang rindu di demo. Kenyataannya lanjut Leon, banyak aksi represif dilakukan kepada mahasiswa saat melakukan aksi demo. Ia mencontohkan aksi demo mahasiswa ketika peringatan Hari Buruh 1 Mei. Misalnya, pertama terkait pernyataan bahwa beliau rindu di demo, sayang banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi Hari Buruh di Jakarta, jelas Leon. Ini berita yang ditulis oleh tribunnews.com. Ini pemirsa, ini sangat luar biasa. Dan sebuah kritik dari mahasiswa, dari elemen pemuda bangsa ini, sebetulnya ini sesuatu yang biasa dan wajar. Sesuatu yang biasa dan lumrah. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa jiwa aktivis seorang aktivis mahasiswa masih ada dan masih terjaga gitu. Selama ini beberapa tahun terakhir gitu ya, bahwa ada anggapan bahwa konsolidasi gerakan mahasiswa mulai terpasung. Konsolidasi gerakan mahasiswa mulai porak-poranda gitu ya. Ada anggapan-anggapan semacam itu. Belum ada sebuah kalimatun sawa, belum ada sebuah isu bersama yang dijadikan common enemy oleh mahasiswa Indonesia hari ini. Selama beberapa dekade ini membuat banyak anggapan dari senior-senior aktivis yang menganggap bahwa suara mahasiswa sekarang sudah dipasung. Nah, anggapan-anggapan ini justru tanggal berapa kemarin ini, dengan munculnya infografis dari teman adik-adik BEM UI ini, justru ini sebuah informasi anyar, sebuah informasi yang menggembirakan menurut saya dalam dunia demokrasi. Karena sebetulnya ada, menurut pemahaman saya, dalam jiwa-jiwa aktivis mahasiswa Indonesia, baik daerah maupun yang pusat dan lain-lainnya, ada kerisihan, ada keresahan, ada kegelisahan melihat kondisi masyarakat di Indonesia, melihat kondisi pemerintahan di Indonesia hari ini. Kerisihan, kegelisahan, keresahan itu masih menyekam dalam diri jiwa aktivisnya mahasiswa. Dan salah satu yang sudah keluar, sudah terpantik adalah infografis sebuah kritik hari ini itu menggunakan media sosial, menggunakan media Twitter yang memang sekarang kan memang sudah zamannya digital, beda dengan waktu zaman saya dulu. Jadi memantik sebuah kritik dengan infografis ini sangat luar biasa menurut saya dampaknya. Bahkan menjuluki presiden sebagai the king of lip service ini sangat syarat dengan maknawi, syarat dengan sebuah kritikan pedas. Karena dalam penjelasannya Ketua BEM ini Dinda Leon ini justru menceritakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang ditulis, apa yang diinfografiskan itu tidak ahistoris. Tapi itu berpijak terhadap pengalaman-pengalaman yang dilihat, kenyataan-kenyataan yang dirasakan, kenyataan-kenyataan yang betul-betul dialami sendiri oleh teman-teman mahasiswa. Sebagaimana tadi yang saya bacakan itu sebetulnya menjadi sebuah informasi yang penting dan juga harus kita apresiasi, pemirsa Usik. Tapi anehnya ini pihak rektorat memanggil dan juga pihak istana juga menanggapi yang menurut saya kurang begitu menggambarkan sebuah tanggapan yang mengapresiasi gitu ya. Tapi justru seolah-olah tanggapan-tanggapan ini seolah-olah mempersoalkan atau tidak secara legowo menerima kritik dari adik-adik mahasiswa itu. Agar tidak semakin liar, saya bacakan dulu ini tanggapan dari istana, pemirsa. Ini pemirsa Usik ya, ini menarik ini. Istana di Kompas.
Kompas TV, Istana tanggapi kritik BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Ini judulnya. Jakarta Kompas.tv, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI kepada Presiden Joko Widodo yang menyebut The King of Lip Service mendapat tanggapan dari Istana Negara. Juru bicara Jubir Presiden Fadlur Rahman menyatakan apa yang menjadi tindakan mahasiswa juga menjadi tanggung jawab rektorat atau pimpinan universitas. Wow. Bung Fadlur Rahman ini saya sebetulnya dulu sudah kenal namanya sejak waktu 1998 dulu sudah pernah dengar nama ini sebetulnya. Tapi ya karena memang sekarang mungkin ada di lingkungan istana, mungkin jiwa aktivisnya masih ada, meskipun mungkin jiwa aktivisnya itu dibuat dan dijadikan sebuah sarana untuk membangun sebuah peradaban kehidupan berbangsa dan negara dan berdemokrasi dari dalam. Mungkin begitu ya Yusnudon saya. Mudah-mudahan tidak, justru untuk jiwa kritis dan jiwa aktivisnya tidak dipakai untuk bagaimana mengamankan, tidak dipakai untuk membiarkan gitu ketidakbenaran, membiarkan kediktatoran ya terjadi selama ini. Mudah-mudahan tidak semacam itu Bung Fadlur. Mudah-mudahan. Karena saya meskipun saya tidak kenal secara langsung Bung Fadlur, saya sering mendengar Bung Fadlur dulu sempat menjadi sebuah idola teman-teman aktivis waktu pada zamannya. Tuh Bung Fadlur, tanggapan Bung Fadlur ini mendapat tanggapan tanah. Juru bicara Presiden Fadlur Rahman menyatakan apa yang menjadi tindakan mahasiswa juga menjadi tanggung jawab rektorat atau pimpinan universitas. Ini apa maksudnya gitu? Apa maksudnya begitu gitu? Keluar dari bibir seorang aktivis, mantan aktivis yang sangat luar biasa dulu diidolakan oleh aktivis-aktivis Indonesia. Tanggapan istana terkait kritik terhadap Presiden Jokowi juga telah disampaikan Fadlur melalui akun Twitternya pada hari Minggu 27/6 malam. Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas Indonesia. Bung Fadlur. Ini tanggapan istananya pemirsa. Ini yang ditulis di Kompas TV. Dan lain-lain selanjutnya ke bawah. Ini sangat naif menurut saya gitu ya. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh teman-teman aktivis, adik-adik aktivis ini sesuatu kesalahan gitu ya. Bahkan ini harus dibenerin oleh pihak universitas. Seolah-olah ada pesan yang tersimpan semacam itu dari apa yang ditanggapi oleh Bung Fadlur. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu tanggung jawab universitas. Tanggung jawab universitas dan bisa saja ini diartikan, Pak Rektor, kondisikan tuh mahasiswanya, bisa saja begitu istilah, bisa saja ya. Ini garis bawah bisa saja begitu. Bisa saja diartikan demikian menurut saya, pemirsa. Dan saya secara pribadi sangat menyayangkan kenapa kok justru ada tanggapan semacam itu dari istana, seolah ini bukan diapresiasi tapi justru seolah-olah disalahkan. Catatannya seolah-olah disalahkan. Nah, itu pemirsa Husik, tanggapan dari pihak istana. Ini ditulis di Kompas juga ya. Di Kompas juga, Rektorat panggil BEM UI usai kritik Jokowi, kontras pemberangusan kebebasan akademik. Ini yang ditulis oleh Kompas ya, kompas.com. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyebut langkah Rektorat memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI usai mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai upaya pemberangusan kebebasan akademik. Ini sepakat ini. Ini masuk ke dalam upaya membatasi kebebasan sipil dengan memberangus kebebasan akademik, ujar Wakil Koordinator Kontras Rifanle Anandar kepada Kompas.com Senin tanggal 8. Rifanle mengatakan kampus semestinya menjadi ruang aman bagi mahasiswa yang menyuarakan gagasannya demi perbaikan sebuah kondisi. Akan tetapi upaya mahasiswa mengisi ruang kebebasan berpendapat justru mendapat tantangan dari internal kampus itu sendiri. Ironisnya, hambatan tersebut belakangan ini sudah dianggap jamak.
Ini menarik, ini menarik. Ini praktek yang sering terjadi belakangan namun kerap dianggap biasa sebagai konsekuensi mengkritik kepala negara, ungkap dia. Menurutnya pemanggilan tersebut tak ubahnya seperti balas jasa dari pihak rektorat kepada penguasa, seolah ada upaya balas jasa atas kritik yang dilontarkan pada penguasa, padahal kritik adalah hal biasa, tegas dia. Ya ini di Kompas ya. Ini mungkin sebuah tindak lanjut dari apa yang dikatakan oleh Bang Fajrul Rahman tadi itu. Pihak rektorat memanggil pihak dari BEM UI, entah apa itu hasilnya, saya belum mendapatkan informasi lebih detailnya. Apakah dimarahi atau bagaimana, dapat ancaman atau gimana? Kita masih belum mendapat informasi detailnya. Akan tapi pemanggilan itu mungkin itu salah satu tindak lanjut dari respon istana lewat jubirnya Bang Fajrul Rahman, bahwa itu adalah tanggung jawab dari sivitas akademik, sivitas kampusnya. Nah ini mungkin salah satu bentuk tindak lanjutnya. Dan mudah-mudahan kampus rektorat yang memanggil ini tidak dalam rangka untuk mengancam, tidak rangka untuk menakut-nakuti, tidak dalam rangka untuk memberangus kebebasan berpikir dan daya kritisnya adik-adik mahasiswa di UI. Dan saya berharap tidak hanya UI yang muncul, tidak hanya UI, tapi yang lain-lain juga akan muncul dengan kritik-kritikan yang seragam, dengan kritik-kritikan yang sama. Tidak hanya di internal kampus, tidak hanya di aktivis-aktivis intra kampus. Saya harap juga ada kritik-kritik yang pedas yang keluar dari aktivis-aktivis ekstra kampus, kelompok Cipayung dan lain sebagainya. Misal, karena konsolidasi demokrasi, konsolidasi gerakan mahasiswa itu bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi intra kampus, internal kampus, atau bisa dilakukan oleh organisasi ekstra kampus. Nah dulu waktu 98 dan sebelumnya konsolidasi gerakan mahasiswa itu menemukan sebuah kalimatun sawa, menemukan sebuah isu bersama dan menjadi common enemy, musuh bersama, sehingga kita bisa menyatu dan bersatu menyuarakan kebobrokan Orde Baru di waktu itu. Mudah-mudahan munculnya infografis dari Twitternya teman-teman BEM UI ini justru menjadi pemantik bagi teman-teman aktivis yang lain agar tidak tidur, agar tidak terlena, dan juga agar tidak agar tidak menganggap biasa-biasa saja perjalanan bangsa ini, agar tidak menganggap baik-baik saja perjalanan bangsa ini. Ini pemirsa Usik. Ini sangat saya sangat setuju dengan apa yang ditanggapi oleh teman kontras ini. Jangan sampai kampus itu menjadi tempat dan yang sudah tidak bebas lagi. Dulu waktu kalau di dalam kampus itu memang sudah bebas, ada mimbar bebas dulu di dalam kampus itu. Dan pihak-pihak kampus dan pihak manapun tidak boleh masuk. Dulu ada semacam itu, aturan semacam itu dulu. Masa sekarang di dunia yang sudah lebih transparansi dan lebih maju, digital dan semacamnya ini justru akan kembali lagi kepada situasi dulu. Suasana ketercekaman aktivis, suasana ketakutan aktivis dan semacamnya. Menurut saya jangan mundur lah, bahwa kita membangun demokrasi. Bung Fajrul Rahman juga bagian dari perintis perjuangan reformasi itu, mestinya apa yang dilakukan oleh teman-teman aktivis dan teman-teman BEM UI ini diapresiasi lah. Jangan sampai ini justru dimatikan dan nalar kritisnya, jangan sampai ini diberangus nalar kritisnya. Itu pemirsa Usik kali ini. Sana-sana ngusik isu nasional ini. Mudah-mudahan ini juga nyampe juga kepada pihak yang lain, juga aktivis-aktivis yang lain. Dan mudah-mudahan bisa terbangun gitu ya. Nalar kritisnya yang selama ini dibiarkan tertidur, terlena gitu. Mudah-mudahan organisasi aktivis kemahasiswaan ekstra kampus tidak sibuk dengan urusan intrik-intrik internalnya, baik di PMI, HMI dan yang lain-lain itu. Mudah-mudahan lebih sibuklah untuk mengamati, menganalisa, melihat, menyimpulkan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita, bagaimana kebijakan negara ini betul-betul bermanfaat, atau ada persoalan-persoalan penting untuk diperbaiki. Apakah ada persoalan-persoalan yang penting untuk kita kritisi? Gitu pemirsa, adik-adik aktivis semuanya,
Mudah-mudahan segera ada momentum memadukan, menyatukan konsolidasi gerakannya di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan adik-adik BEM UI tidak sendirian, selanjutnya muncul BEM-BEM yang lain, bahkan ditambah dengan organisasi ekstra kampus yang lain, ekstra yang lain gitu ya. Yang di kelompok Cipayung mudah-mudahan juga ikut bangun lagi, tidak meneruskan tidur panjangnya gitu ya. Mudah-mudahan demikian dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.